Shalom umat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar setiap saudara sampai hari ini? Saya percaya perlindungan Tuhan sangat sempurna. Amin. Saudaraku, dalam masa-masa di zaman akhir yang semakin jahat ini, tetaplah percaya bahwa perlindungan, pemeliharaan, penyediaan ilahi, bahkan perkenanan Tuhan itu sungguh-sungguh terjadi lebih lagi atas umatnya yang mengasihi Tuhan. Nah saudaraku, saya ingin mengajak dan terus mengingatkan setiap saudara untuk mengingat bahwa Tuhan Yesus itu sungguh sangat mengasihi saudara. Ya, Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi saudara. Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik dan amat baik bagi kita umatnya. Saudaraku, jika kembali kita ingat apa yang telah Tuhan perbuat atas kita, Tuhan Yesus itu rela memberikan nyawanya mati ganti kita. Dan dengan darahnya yang mahal, Tuhan Yesus membeli, menebus, dan merebut kita dari tangan iblis. Saudaraku, Tuhan Yesus itu rela melawan semuanya ini, supaya setiap saudara saya memperoleh hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan dalam segala hal. Oleh sebab itu saudaraku, kembali saya mengingatkan, selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan bernafas sampai dengan detik hari ini, itu kasih karunia Tuhan untuk setiap saudara saya, umatnya. Oleh sebab itu saudara, tidak ada alasan kita tidak mengucap syukur. Terus mengucap syukur untuk segala sesuatu yang terjadi, baik enak maupun tidak enak. Terus percaya kepada Tuhan Yesus dan janjinya. Terus mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Pegang teguh saudaraku firman Tuhan. Lakukan dengan taat firman Tuhan. Dan terus perkatakan dengan iman janji Tuhan. Sampai perkenanan demi perkenanan Tuhan itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup saudara saya. Seperti dalam Filipi 4. Filipi 4, 4-8 firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah saudaraku, ayat-ayat di atas itu kembali mengingatkan kita apa fokus dan prioritas hidup yang gereja Tuhan, saudara saya harus lakukan di hari-hari terakhir ini. Saudaraku, saya sangat percaya sebelum kedatangan Tuhan Yesus untuk kali kedua dan menjelang era pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir atau Pentakosta ketiga, janji Tuhan seperti mujizat yang tidak lazim, berkat supernatural, perkenanan, itu akan terjadi berlipat-lipat kali ganda atas umatnya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ini seperti firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 9 yang mengatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Garis bawahi saudara, semua yang disediakan Allah untuk mereka, setiap saudara saya yang mengasihi Tuhan Yesus. Nah saudaraku, di lain pihak, selain janji mujizat, berkat supernatural, perkenanan Tuhan, Tuhan juga kembali mengingatkan kita gerejanya, agar gereja Tuhan dalam masa-masa seperti ini, jangan sampai kita meleset atau salah prioritas fokus hidup
dengan hanya mengejar kesenangan-kesenangan dunia, terus sibuk mengejar hal-hal yang sementara. Karena saudaraku, hal-hal yang sementara di dunia ini akan segera lenyap. Dan hal-hal yang sementara ini bukanlah prioritas utama dari tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Saudaraku, menjelang kedatangan Tuhan Yesus untuk kali kedua, yang Tuhan lebih perhatikan dan tekankan adalah bagaimana kehidupan kerohanian kita dengan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, tugas kami adalah terus mengingatkan dan membawa umat Tuhan kepada pengenalan akan Tuhan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sampai gerejanya masuk dalam rencana Allah, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dikuduskan terus menerus sampai menjadi serupa dengan gambar Yesus dan masuk surga. Nah, untuk itu saudara, ada hal-hal yang terus kita ingat dan kita terus lakukan dan persiapkan. Yang pertama, hal-hal yang terus kita harus lakukan dan ingat. Yang pertama, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati. Saudaraku, kita harus paksa diri kita, perintahkan diri kita, perintahkan daging kita untuk terus dalam kondisi penuh Roh Kudus dan penuh firman. Di kitab Ulangan 10 ayat 12-13, firman Tuhan katakan, "Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Ayat 13, "Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu." Nah, kalau kita lompat ke Ulangan 11 ayat 1. Kitab Ulangan 11 ayat 1 firman Tuhan katakan, "Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya." Di Matius 22 ayat 37-38 firman Tuhan juga mengatakan, Matius 22, 37-38 firman Tuhan juga mengatakan, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Nah saudaraku, di awal tahun ini Tuhan kembali mengingatkan, yang harus terus kita ingat dan lakukan adalah, biarlah kita sungguh-sungguh yang pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa, kekuatan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan dalam masa-masa seperti ini? Yaitu, sungguh-sungguh percaya dan taat kepada Tuhan Yesus secara radikal. Sungguh-sungguh percaya juga disertai dengan ketaatan kepada Tuhan Yesus secara radikal. Di sini saya memberikan contoh, yaitu belajar dari panggilan Abraham. Panggilan Abraham di Kejadian 12 saudara, kalau kita baca di ayat 1-3, firman Tuhan katakan, Kejadian 12 ayat 1-3, firman Tuhan katakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan padamu," kata Tuhan. Kemudian, "Aku," kata Tuhan, "akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Kemudian di ayat 3, Tuhan juga kembali berfirman, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Nah perhatikan saudara, kalau kita tadi poin 2 ini,
Tuhan meminta dalam masa-masa ini apa yang harus kita lakukan, salah satunya adalah sungguh-sungguh percaya dan taat kepada Tuhan secara radikal. Kalau kita perhatikan dari ayat Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, kita perhatikan bagaimana respon Abraham terhadap janji Tuhan yang pada waktu Tuhan katakan semuanya masih belum kelihatan atau sangat tidak jelas. Perhatikan apa respon Abraham. Yang pertama, ketaatan untuk memisahkan diri dari bangsa dan tanah airnya, dan dia pergi dengan iman, melangkah pergi dengan iman ke suatu tempat tanpa mengetahui tujuannya, seperti yang Tuhan katakan. Kemudian respon Tuhan terhadap janji Tuhan yang berikutnya, Abraham itu tetap mempercayai Allah, walaupun penggenapan dari janji Tuhan itu tidak tampak selama 25 tahun. Tetapi Abraham melakukan tuntutan Allah untuk hidup dalam ketaatan dan penyerahan pribadi. Sekalipun kenyataan dari janji-janji Tuhan itu tidak kelihatan atau mustahil bagi manusia. Nah saudaraku, dari hal-hal di atas kita dapat belajar bahwa Abraham itu mengalami janji Tuhan yang sepenuhnya di muka bumi ini, itu akibat dari respon Abraham dalam melakukan kewajibannya kepada Tuhan, yaitu mengenal dan melayani Tuhan dengan iman yang tulus. Ada suatu penyerahan pribadi dan ketaatan kepada Tuhan. Ini saya katakan penyerahan pribadi, ketaatan radikal kepada Tuhan, saudara. Ini total. Kemudian, hal yang berikutnya yang dapat kita pelajari dari Abraham, dia memelihara jalan-jalan Tuhan. Sungguh-sungguh hidup terpisah dari jalan-jalan ketidaksalehan bangsa lain. Jadi sesungguhnya dia atau Abraham ini sungguh-sungguh menjaga hidupnya. Supaya apa? Tidak terkontaminasi oleh ketidaksalehan bangsa-bangsa lain atau sekitarnya. Sungguh-sungguh berusaha untuk hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Berikutnya, hal yang dapat kita pelajari juga dari Abraham, yaitu dia melakukan kehendak Allah pada zamannya. Jadi saudaraku, jika kita perhatikan, perkenanan Tuhan turun atau terjadi atas seseorang, itu bukan akibat dari keberuntungan seseorang. Jangan pernah perkatakan, wah si A beruntung ya, si B beruntung, si C beruntung. Oleh sebab itu dia, karena keberuntungannya dia ngalamin perkenanan Tuhan. Tidak saudaraku. Tetapi perkenanan Tuhan itu terjadi akibat hasil dari ketaatan manusia kepada Tuhan. Nah, waktu respon kita benar, kita melakukan bagian kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan saudaraku, ketika kita melakukan bagian kita sesuai dengan firman Tuhan yang benar, saya sangat-sangat percaya mujizat, perkenanan Tuhan itu juga turun dan terjadi atas setiap saudara. Yang ketiga saudara, yang terakhir. Apa yang harus hari-hari ini kita ingat dan kita harus lakukan? Yaitu belajar untuk hati-hati dengan mulut. Kita memasuki dekade P yang berarti mulut. Dalam hal ini saudaraku, kita sama-sama harus terus belajar. Kapan waktu untuk berbicara, kapan waktu untuk diam. Biarlah saudaraku, dari mulut kita ini, kita belajar untuk memperkataan yang baik, bukan mengeluarkan kata yang sia-sia atau yang negatif, saudaraku. Perkatakan kehidupan, bukan kematian. Perkatakan firman Tuhan dan hal-hal yang membangun iman dan kerohanian kita lebih lagi. Mungkin ada yang bertanya, Pastor, ini kan mulut-mulut saya. Saya mau bicara apa saja dan kapan, ya terserah saya toh. Mengapa hal ini juga dipermasalahkan? Nah saudaraku, di kitab Matius 12, Injil Matius pasal yang ke-12, ayat 35 sampai 37 firman Tuhan katakan. Matius 12, 35 sampai 37, firman Tuhan katakan, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik.
Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Ayat 36. Tetapi aku, kata Tuhan Yesus, berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah saudaraku, dalam masa-masa yang jahat ini, kembali, jika Tuhan masih memberikan kesempatan, waktu atau kesempatan, dan terus masih mengingatkan kita gerejanya, biarlah kita, saudaraku, benar-benar meresponi dengan bagaimana? Dengan terus menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan. Sungguh-sungguh rendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih lagi. Mencari wajah Tuhan lebih lagi. Sungguh-sungguh berusaha, minta kekuatan dari Roh Kudus. Sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Usahakan untuk sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah pada zaman ini. Dengan terus mempersiapkan diri, berjaga-jaga untuk pengangkatan atau rapture. Karena saudaraku, rapture atau pengangkatan ini bisa terjadi segala waktu. Jadi, mari lakukan bagian kita. Lakukan bagian kita sebagai respon kita pada Tuhan dalam masa-masa persiapan ini. Beberapa ayat terakhir saudaraku. Ulangan 6 ayat 24. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 24 firman Tuhan katakan, Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Buka Roma 12 ayat 11-12. Roma 12 ayat 11-12. Firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat yang terakhir saudara, Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25 firman Tuhan katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Saudaraku, saya telah selesai menyampaikan firman Tuhan, pesan Tuhan. Mari saudaraku, terus buka hati kita. Minta hadirat Tuhan, atmosfer surgawi, kemuliaan Tuhan itu turun tengah-tengah setiap rumah yang ada, setiap tempat yang ada. Terus siapkan hati kita. Minta dia lebih lagi. Oh rarabasyadakada ya rarabaya. Kena ya raramasyadakada. Lawat umatmu lebih lagi Tuhan Yesus. Lawat umatmu lebih lagi Tuhan Yesus. Surga terbuka. Surga terbuka. Kemuliaan-Mu Tuhan tercurah. Atmosfer surgawi turun di rumah yang ada. Masing-masing rumah, masing-masing tempat yang ada. Turun, tercurah. Bila pemulihan, berkat supranatural, perkenanan, kesembuhan, mujizat demi mujizat tercurah lebih lagi dalam nama Yesus. Terus siapkan hati. Haleluya.